Kali ini kita akan membahas bagaimana media sosial bisa mengkerdilkan pemikiran kita yang dampaknya merugikan diri kita dan masyarakat. Kita telah mendengar problem-problem di era di masyarakat digital karena penggunaan media sosial ini yang semakin mendalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari mulai tingkat publik, masyarakat maupun individual. Contohnya, pada tingkat masyarakat terjadi ketidakpastian informasi, misalnya tantangan pada otoritas lembaga atau organisasi yang memiliki tata cara yang terstruktur, terancang, dan tata kelola yang jelas, serta sistem akuntabilitas yang memang berfungsi untuk menjalankan pekerjaan tertentu, misalnya lembaga riset, akademisi, kemudian badan standarisasi, media massa yang mempunyai standar jurnalisme yang jelas. Nah, lembaga-lembaga ini mengalami tekanan di dalam media sosial dengan mengabaikan bahwa kita sebenarnya memerlukan suatu lembaga yang dengan fungsi yang jelas dan standar yang jelas. Tetapi media sosial melakukan penilaian dan serangan-serangan dengan mudah. Nah, ini artinya menimbulkan tantangan terhadap otoritas suatu badan atau organisasi yang memang didirikan untuk itu dan bekerja keras untuk itu. Nah, tentu di sini soalnya lain, bukan berarti bahwa semua lembaga itu tidak punya kekurangan. Tak ada lembaga yang sempurna atau organisasi di dunia ini, semua dalam proses perbaikan sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Namun, ini bukan berarti bahwa setiap orang boleh memberikan pendapatnya tentang lembaga tersebut. Kalau mau diperbaiki harus orang yang kompeten dan mengetahui permasalahannya. Mengapa? Sebab kalau kita memberikan pendapat dengan mudah, diserang dengan media sosial, kemudian mempengaruhi pendapat publik, itu bukan sesuatu yang sehat dan demokrasi yang diinginkan. Karena kita tidak tahu sebenarnya menyerang apa, ingin memperbaiki apa, hanya ingin mengatakan sesuatu sesuai dengan emosi dan pendapat yang sudah kita pegang sebelumnya. Nah, kemudian pada tingkat contohnya wilayah publik misalnya, apa problem yang ditimbulkan oleh media sosial yang digunakan dengan kurang bijaksana? Itu wilayah publik itu kan sebenarnya suatu tempat anggota masyarakat bertukar pikiran tentang suatu permasalahan dengan data, dengan argumen yang baik, gitu kan. Nah, bukan hanya tanpa pikir langsung ambil posisi kemudian kasih pendapat. Dan itu tekanan tergantung bukan pada argumen tetapi pada jumlah serangan dan pendapat di media sosial. Nah, kalau di lembaga publik yang sehat, itu diskusi kemudian jelas patokan moralnya. Kemudian pandangan tentang mana yang didahulukan dan yang pokok misalnya. Dan kemudian juga siapa yang kita patut dengarkan dulu gitu kan, pendapatnya, orang dengan track record yang baik, organisasi yang baik gitu kan. Nah, itu kita jadikan patokan. Dan juga tentu masyarakat punya standar moral tertentu, misalnya bahwa kita harus adil, kemudian kita nggak boleh menggunakan kata-kata yang menyerang untuk menunjukkan ketidakadaban ataupun kekuasaan kita dan sebagainya. Nah, akibat penggunaan media sosial yang kurang pikir ini, wilayah publik tempat kita berdialog menjadi riuh rendah, bergerak terus. Kadang-kadang isunya udah tidak pada pokoknya lagi.
teknologi informasi itu tentu mempunyai positif di sini. Saya sangat bukan berarti anti informasi teknologi, tetapi yang saya khawatirkan adalah bahwa kita tidak sadar sisi-sisi negatifnya dan terlalu terpukau pada potensi keterbukaan informasinya. Teknologi informasi tentu mempunyai potensi kita mendapatkan pengetahuan yang luas, di mana informasi bisa diperoleh dengan cepat dan beragam. Namun di sisi lain, banyak orang malah tertarik pada banyak hal dan tidak menjadi fokus pada hal-hal yang tidak jelas lagi mana yang pokok dan penguatannya, tapi kemana-mana. Dan kita juga cenderung membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, hiburan-hiburan yang tidak penting terus-menerus, dan melupakan kenyataan hidup kita sehari-hari yang seharusnya menjadi fokus kita untuk terus-menerus diperbaiki. Karena hidup kita kan berada dalam dunia nyata di mana ada hubungan sosial, keluarga, organisasi, tempat kita kerja yang memerlukan perbaikan terus-menerus, dan kita kekurangan waktu untuk fokus pada itu. Kita terlalu perhatian pada mencari informasi di media sosial dan juga bahkan di internet. Mencari informasi di internet pun itu bukan hal yang mudah dilakukan dengan benar. Karena kalau kita tidak melakukannya dengan bijaksana, kita akan menjadi distracted, tertarik, terlempar pada berbagai hal seperti kekuatan sentrifugal, yaitu kita seperti terlempar, bukan mengkonsolidasi pemikiran, mengkonstruksikan secara perlahan dan penuh kehati-hatian dengan pertimbangan data, melihat persoalan dengan benar, tetapi mengambil informasi-informasi baru atau informasi yang sebenarnya tidak baru sekali, tetapi yang kita suka, tapi jumlahnya banyak. Nah, itu bukan suatu konstruksi pemikiran yang sehat. Kita malas melakukan pendalaman karena seakan-akan pikiran kita juga terbawa pada logika teknologi informasi untuk serba cepat, tapi lupa bahwa apapun itu tergantung pada rekonstruksi dari semua informasi itu sehingga menjadi sesuatu pengetahuan baru. Apa beda pengetahuan dan informasi? Pengetahuan itu hasil olahan di mana kita mendapat suatu wisdom baru, kebijaksanaan baru untuk melangkah ke depan, mengetahui kemana arah kita yang baru sesuai dengan tujuan-tujuan kita. Nah, karena itu saya berpendapat bahwa kita sangat mengabaikan mengajarkan pengetahuan tentang bagaimana mendapatkan informasi secara baik, efektif, dan berguna. Efektif itu artinya mendapatkan dengan cepat dan tepat, tetapi juga logika mengolahnya dan juga mengetahui. Jadi begini, yang namanya mencari informasi di tempat yang tepat itu adalah mengetahui sumber informasi yang kredibel, dan kredibel itu artinya menghasilkan sesuatu output yang baik, tapi juga punya integritas yang baik. Nah, seberapa banyak kita perlu informasi dari sana, jenis informasi yang kita dapatkan. Kemudian bagaimana kita mengkonstruksikan berbagai elemen pengetahuan dari berbagai sumber tadi untuk sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan meningkatkan kapasitas kita, pengambilan keputusan kita. Terus pendalaman kaitan hubungan sambil juga memperluas dimensinya. Nah, di sini
saya ingin membahas sedikit tentang apa sih itu perspektif. Mengapa perspektif itu penting kita jadikan pegangan di dalam menilai bagaimana kematangan suatu masyarakat. Perspektif seperti kita lihat di gambar ini, itu ada titik pandang ke arah gedung-gedung ya. Kita jelas melihat kalau kita berdiri di titik ini, itu yang kita lihat apa aja, mana yang lebih jelas dibanding yang lain dari elemen-elemen ini. Nah, ini baru sesuatu yang diam. Tetapi situasi menjadi lebih kompleks kalau kita harus mengetahui mengapa misalnya satu gedung itu berbentuk seperti itu. Kemudian berapa dia fungsi, bagaimana dia berfungsi di dalam komunitas gedung itu, kekuatannya, dan juga misalnya pengaruhnya terhadap situasi ekosistem di area itu. Kemudian juga ada misalnya perubahan cuaca malam, atau misalnya waktu siang malam. Nah, itu akan berubah-berubah ininya, apa yang kita lihat di satu titik tertentu. Nah, yang mau saya katakan dengan mengambil contoh ini adalah kita semua punya posisi yang unik, tetapi kita tidak boleh menyerah hanya tidak menambah pengetahuan di dalam melihat, mempunyai suatu perspektif melihat sesuatu. Contohnya, kita kalau misalnya melihat gedung ini aja, misalnya bahwa kita sedikit aja lebih hati-hati aja, misalnya salah satu gedung ini menghalangi cahaya dari gedung lain misalnya. Terus kemudian juga, atau pemandangan menjadi lebih terbatas dengan adanya gedung lain, atau salah satu gedung misalnya terlalu tinggi dan menghisap air terlalu banyak misalnya, sehingga kekaguman kita terhadap sesuatu itu akan jadi lebih detail, lebih kaya, lebih kritikal, lebih kritis dalam memandang sesuatu ya, menilai sesuatu, tidak terlalu mudah mudah kagum, atau terlalu cepat mengeritik. Juga nggak ada gunanya kalau terlalu cepat itu, karena pada akhirnya kita kan yang terbaik adalah melakukan keputusan dengan benar untuk memperbaiki keadaan. Jadi bukan hanya sekedar melemparkan pendapat gitu. Kalau tidak ada akibat dari dunia kita sendiri, kalau cuma melemparkan pendapat aja, jadi tidak ada perbaikan yang dihasilkan dari sana. Mesti kita bertanya sebagai manusia yang baik, menurut saya, kalau kita lakukan atau mengatakan sesuatu, ini akibatnya apa? Lebih banyak jeleknya, apa ini cuma untuk emosi kita, atau ini sebenarnya akan merusak, memanaskan suasana misalnya, atau jadi memecah belah, atau misalnya tidak membuat orang terdorong melakukan kerjasama atau apa. Nah, kita harus hati-hati dalam memberikan pendapat ini. Gunanya apa? Termasuk juga bukan pendapat tapi action kita, tindakan kita. Nah, apa yang kita lihat itu elemen-elemennya di gedung tadi itu ada komposit cahaya, komposit bentuk gedung, kemudian posisi dia, kemudian besaran dari satu elemen, dan itu semua mempunyai nilai tertentu di dalam penilaian perspektif kita. Misalnya tadi gedung yang lebih pendek, misalnya itu kita anggap sebagai gedung yang tidak terlalu elit misalnya, atau gedung itu tidak terlalu istimewa dari segi arsitekturnya. Nah,
Suatu perspektif itu sebenarnya terdiri dari komposit apa yang kita lihat. Kalau contoh gedung tadi yang sederhana, itu lokasinya, kemudian ornamen dari gedungnya, warna, kemudian cahaya, tinggi dan besar bentuk dan sebagainya, dengan nilai kita bahwa yang seperti itu kelihatannya gedung yang kreatif sekali, misalnya kelihatannya menyenangkan dan sebagainya. Nah, atau tinggi hebat, kelihatannya wah pasti yang kerja di sana, yang punya kantor di sana kelihatan hebat. Jadi ada komposit apa yang kita lihat dan penilaian kita. Nah, komposit ini bisa kita perluas. Jadi perspektif itu bisa kita luas. Apa yang kita lihat dari tadi, misalnya komponen bentuk gedung, kemudian kerennya, catnya, keindahannya, kita bisa memperluasnya dengan misalnya posisi satu sama lain. Terus kemudian pengaturan ekologis, jadi pro lingkungannya dari gedung seperti ini. Misalnya kalau banyak jendela, mungkin dia kurang sedikit memerlukan energi listrik untuk itu, dan kemudian banyak ruangan terbuka, itu berarti kita mengurangi kebutuhan AC misalnya. Jadi fungsi ekologisnya misalnya. Kita bisa memperluas komposit apa yang kita lihat. Perluasan hal lain yang bisa kita lakukan dengan memperkaya adalah pendalamannya. Jadi misalnya siapa yang bisa menjangkau gedung, mengakses gedung seperti ini? Apakah gedung seperti ini menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, dan bagaimana gedung itu didirikan, apakah dengan pertimbangan yang baik dan tanpa pelanggaran pertimbangan yang salah dalam gedung itu, hanya karena misalnya punya pengaruh besar sehingga akhirnya diizinkan untuk didirikan di sana, atau karena kekayaannya bisa membeli tanah-tanah di sana, toko-toko kecil menjadi habis misalnya. Nah, jadi pendalaman tentang komposit yang kita lihat memperluas perspektif kita. Bandingkan coba kalau dengan asal mula posisi kita melihat tadi gedung begitu kaku kan, kita hanya melihat besarnya, tingginya, kemudian keindahannya, atau paling-paling kreatif atau tidaknya. Tetapi kalau kita melakukan pendalaman, maka kita akan melihat sesuatu yang lebih menarik dari mata kita dengan segala kemungkinannya. Dan kita cenderung untuk tidak selalu menjudge dengan cepat, selalu kritikal. Dan kritikal itu bukan arti kritis terus, bukan, tetapi why, mengapa dia seperti ini, apa yang bisa dia lakukan, apa yang suatu gedung bisa potensial untuk dimanfaatkan, atau misalnya tentang suatu posisi sosial, apa yang bisa mungkin dia lakukan, misalnya nilai positif apa yang dia bisa dilakukan. Jadi bayangkan kekayaannya dalam memandang kalau kita memperluas horizon kita, artinya komposit yang kita lihat dan kedalamannya. Sikap ini sebenarnya dasar dari kemajuan suatu bangsa, karena sikap kritis ini adalah melihat persoalan dengan lebih lengkap, dan juga tentu sikap lain yang dibutuhkan adalah setelah kita melihat, kita mau apa, sikap apa yang mau kita ambil. Kembali pada tadi persoalan perbedaan informasi dan knowledge. Nah, knowledge adalah untuk sesuatu yang bisa kita ambil keputusan untuk bertindak. Nah, tentu kita membutuhkan juga mentalitas kita kalau mengetahui itu akan bertindak seperti apa. Nah, ini perlu saya tampilkan
mengapa hal-hal yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan kita, Indonesia ini, bangsa kita ini, tidak terlalu baik menurut standar-standar yang ada di tingkat internasional. Kita lihat di sini tingkat PISA kita. PISA adalah Program for International Student Assessment, merupakan suatu pengukuran internasional untuk mengukur kemampuan peserta didik pada rentang 15 tahun. Salah satu tujuannya adalah mengukur kemampuan literasi, yaitu mampu menganalisa, memberi alasan, dan mengkomunikasikan pengetahuan dan keterampilan, serta mampu memecahkan dan menginterpretasikan masalah dalam berbagai konteks. Ini saya ambil dari website PISA Indonesia. Pada tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat 62 dari 70 negara. Nah, tahun 2019, Indonesia masih menduduki peringkat 8 terendah. Ini udah bertahun-tahun berada dalam tingkat yang rendah. Ini menunjukkan sesuatu, bukannya sementara atau salah data dan sebagainya. Kita gunakan untuk bercermin, karena kalau tidak kita berada di dalam suatu pemikiran yang tidak menyadari betapa kurangnya kemampuan bangsa Indonesia ini, karena sistem pendidikannya salah satu itu tidak mampu menstimulasi kemampuan-kemampuan tadi, memandang masalah, memecahkan masalah. Nah, termasuk juga PISA itu mengukur kemampuan matematik ya di sini. Kemudian yang data yang kedua itu saya tampilkan di sini posisi dari 70 negara tadi. Kita lihat di sini bahwa Indonesia berada di 62 dari 70 negara. Nomor 1 Singapura. Malaysia, Anda bisa lihat sendiri, negara tetangga kita dan yang lainnya juga. Data yang lain itu adalah karena kita mempunyai minat baca yang rendah, apapun penyebabnya, entah karena akses buku dan sebagainya. Tetapi data UNESCO menyebutkan minat baca Indonesia, bangsa Indonesia itu sangat rendah, yaitu 0,001%, artinya cuma 1 orang yang rajin baca dari 1.000 orang. Kemudian ada lagi riset dilakukan oleh Central Connecticut State University pada tahun Maret 2016 dengan laporan berjudul World Most Literate Nation. Itu juga menunjukkan Indonesia peringkat yang sangat rendah, 60 dari 61 negara. Dan yang terkait dengan keadaan tadi, tingkat mutu pendidikan, kemudian juga mutu hasil pendidikan yang disebabkan oleh sistem pendidikan dan sebagainya, dan kemudian minat baca yang rendah, itu membawa dampak yang bisa diduga pada rendahnya indeks inovasi global Indonesia di posisi 85 dari 131 negara pada tahun 2020. Posisi ini bertahun-tahun berada di posisi di seputar itu, rendah, jadi stagnan gitu. Bukankah ini membuat kita harusnya bercermin apa yang sedang kita lakukan dengan semua kesibukan ini, bermain misalnya membaca di media sosial? Apakah media sosial yang bagian dari teknologi informasi itu tidak membawa banyak manfaat bagi bangsa ini? Nah, tentu ini artinya bahwa hal-hal lain harus diperbaiki ketimbang berkomunikasi di media sosial dengan cara yang dilakukan selama ini.
Media sosial itu baik, tetapi baik dalam arti jika digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti menjalin hubungan, bertukar pengetahuan, informasi yang berguna, tapi bukan untuk sebaiknya bukan tidak menghabiskan waktu untuk melihat hal-hal yang iseng, hiburan terus-menerus gitu. Hiburan pun juga ada yang bermutu, ada yang tidak. Dan waktunya kita ada batasannya, yang mana hiburan, yang mana informasi yang kita gunakan untuk hal-hal merancang pekerjaan dalam organisasi kita dan sebagainya. Kita hanya punya 24 jam dalam sehari. Artinya itu tidak bisa ditambah lagi oleh kita. Kitalah yang harus mengatur bagaimana waktu itu digunakan. Waktu adalah yang harus kita pertanggungjawabkan. Kalau bisa pada Tuhan, terutama pada masyarakat, pada diri kita sendiri. Harapan saya adalah semoga kita bisa menggunakan media sosial untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan hidup orang lain dan juga masyarakat. Karena real, apa yang terjadi hari ini ke depan itu adalah apa yang kita lakukan.